Nah, apa jaksa itu pribadinya? Jaksa itu kan jabatannya, jabatan orang yang di mana siapa namanya, ya kan? Jabatannya apa, nomor hidup pegawainya nomor berapa, kalau di polisi NRP-nya. Nah, jadi kalau dia pindah, jadi rusak semua itu kan nggak mungkin. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini sekarang pengacara kita sama pengacara sidang katanya online. Oh, bisa sidang ini gimana ini dibenarkan nggak ya? Ini sidang ini mereka ini. Cuma si Josafat nggak bisa dihadirkan. Masa bisa sidang? Masa bisa pengambilan sidang? Sementara sebelumnya tidak dikasih. sementara si Josafat belum dieksekusi. Nah, ini gimana ini? Ya kan? Coba kita tanya nanti pakar hukum pidana ini gimana? Ya kan? Saya nanti dihubungin sama pimpinan. Saya juga bukan kalau ini ya maksudnya main-main juga sama ini kayak gini, bohong juga sama abang, tapi pimpinan tadi bilang ke saya barusan pokoknya nanti abang dihubungin nanti kata sama pimpinan. Saya Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional mencakup seluruh Indonesia. Saya ketua umumnya. Ya, kalau Pak Jenderal Dudung Pangdam bilang saya panglimanya, dan sudah jadi kasar. Saya tidak mengatakan saya ini sudah hebat, enggak. Karena saya yang sudah turun, saya mau komando utama yang menerima saya. Kalau tidak diterima saya dalam hal ini, saya kasih nomor saya. Kalau nggak dipanggil, kalau nggak diundang saya sampai besok, saya minta maaf. Saya akan telepon rekan-rekan yang kejaksaan, saya bawa sekitar 100 orang. Ya, pokoknya gini. 100 orang saya ke Kejaksaan Agung. Saya pimpinan Ya, sampaikan. Ya, nomornya Disampaikan. Kami ke Kejaksaan Agung, saya buka semua unek-uneknya warga binaan lapas yang dimintain duit, yang ditakut-takutin, yang tidak dieksekusi, saya buka semuanya. Nggak masalah bagi saya. Ya. Saya hari ini mau menyampaikan satu item, tapi karena si asisten atau staff atau siapa yang tadi Bapak tidak menerima saya, Josafat aja. Ya tidak, saya kan tidak datang dari pengacara. Pengacara kita ada di sana, Pak. Saya datang dari Bapaknya Perisai Kebenaran, Ketua Umum, yang memang saya bilang, masalahmu apa, Bu? Iya, Pak, begini. Mau aku sampaikan secara alon-alon kepada Ibu Kejari, supaya mana oknum jaksa yang selama ini udah bagus, makin bagus, mana yang hilaf supaya diingatkan. Tapi dari apa yang sudah saya lihat tadi, tidak mencerminkan seorang pelayan masyarakat. Nah, kalau memang nggak diterima, saya terus terang aja, saya berkawan sama kawan-kawan. Nah, ini ya, kalau ini ya senyum. Ya, bukan kalau begini saya pergi, loh, saya masyarakat menyampaikan kita punya legalitas, kita SOP kok datang. Memang ada yang anarkis, nggak ada. Hanya masalah suara keras, itu kan tidak lari daripada konten-konten bicara yang lantur. Seperti apa yang sudah sering saya sampaikan, harus menjadi saksi kebenaran. Kita bicara berdasarkan fakta. Karena sudah banyak data-data oknum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang diduga belok, maka saya Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional melangkahkan kaki datang ke sini. Tapi saya mau sampaikan, ada tadi seorang, apakah itu asisten, apakah itu staf, saya nggak tahu. Ketika saya mau jumpa dengan Kajari, beliau datang, saya menyampaikan langsung gerasak gerusuk dan langsung meninggalkan tempat. Menurut saya, tidak terbukti bahwa dia mempunyai citra integritas yang benar sebagai pelayan. Saya mau sampaikan, dari dulu sudah ada jaksa. Jaksa yang dulu berakhir karena pensiun, karena meninggal, ada lagi jaksa. Lalu yang jaksa yang itu pensiun, ada lagi yang
Ya, semakin rapi lah jaksa itu, makin enak, makin apik. Tapi yang saya lihat, data banyak di kantor kita diduga harus disampaikan data itu kepada Kajari. Kalau tidak diterima besok, langsung kita berangkat ke Kejaksaan Agung. Barisan kebenaran. Jadi ketika tadi kami berangkat ke lapas, lalu klien kami nggak bisa kami bawa karena memang belum dieksekusi jaksa, tentu kami datang kemari. Harapan kami datang kemari itu sebagai aktivis, sebagai masyarakat, ya diterimalah oleh pihak kejaksaan, dalam hal ini Ibu Kajari. Saya ini ketua umum. Saya udah bilang saya ini ketua umum. Saya mau menyampaikan sebuah pesan-pesan dan hal-hal yang lain kepada Ibu Kajari. Tetapi ternyata yang datang bukan Ibu Kajari, datang seorang mengaku asisten, siapa namanya, tiba-tiba datang, saya sampaikan sebuah pernyataan, langsung dia bilang, tuh depan aja Pak tentang Josafat. Yo, nggak bisa dong, kan nggak hanya masalah Josafat saya datang, belum lagi saya buka masalah yang lain loh, mau saya buka, ya kan, saya punya data banyak loh. Nah, dan saya bilang, dia bilang, loh suara Bapak jangan keras, suara saya keras, sikap saya tetap santun, hanya suara keras, ya kan, cukup dibilang Pak, kalau dia mau hatinya damai dan pelayan yang baik, pelayan masyarakat yang baik, santai aja Pak. Bisa dong. Kalau Bapak keras suara saya pergi. Ini saya mau catat nanti. Tolong dicek itu siapa tadi itu. Ya, itu nggak benar. Saya langsung ditinggalkan, lalu datang yang lain mengatakan atas nama pimpinan saya minta maaf. Makanya saya bilang tadi Pak, nomor Bapak mana? Saya kasih nomor. Saya ini ketua umum. Saya tidak mengatakan kalau udah ketua umum berarti udah segalanya. Enggak. Tolonglah diperhatikan, dilihat kedatangan kami atas dasar sebuah supaya bagaimana yang baik lebih baik, yang kalau nggak baik ya ada teguran gitu. Akhirnya itu tadi salah satu staf mengatakan, Pak minta nomor Bapak, nanti kami hubungi Bapak besok. Tolong sampaikan kepada, kebetulan kan perempuan Kajarinya katanya, saya belum pernah jumpa. Lalu dibilang nanti Bapak dihubungi. Ya udah, hubungi saya. Kalau enggak, saya berangkat ke Kejaksaan Agung. Berangkat saya, malah saya buka semua loh. Karena saya bilang tadi apa? Jaksa yang dulu sudah nggak ada, dilanjutkan. Maunya yang duluan bisa dia diapresiasi semua yang dilakukan, yang belakangan berbenah lah gitu loh. Dulu kawan-kawan wartawan juga udah saya dengar ngomong. Dulu di sini Kajarinya, ya kalau datang orang menyampaikan langsung diterima. Jumpa aja di tangga, disapa, Bang, Bu. Tapi yang sekarang ini katanya diduga ya, katanya agak gimana gitu loh. Jadi saya mau lihat. Saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran karena moto kami adalah barisan kebenaran. Ultimatum untuk Pak Bu Kajarinya jam berapa besok Bang? Saya akan dihubungi, tapi saya kasih batas sekitar jam 2. Kalau sampai jam 2 saya nggak dihubungi, saya berangkat ke Kejaksaan Agung. Ya, dengan pakaian seragam sekitar 100 atau berapa orang. Ya mungkin buat laporan dulu ke Polda Metro Jaya supaya izin keramaian atau gimana nanti teknisnya. Tapi kita nggak bicara ke sana dulu. Yang jelas kalau nggak diterima oleh Kajari, berangkat saya ke Kejaksaan Agung. Di sana juga banyak teman-teman kok yang bisa saya tanyain. Artinya kita menggeruduk Kejaksaan Agung ya besok kalau nggak diterima di sini? Kami anggap Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tidak menjalankan tugasnya. Karena tidak menjalankan tugas, ya ngapain kita mau bicara sama dia, langsung ke atas. Bang, boleh dibuka sedikit inti kehadiran Abang di Kejaksaan Negeri? Saya hadir di sini dalam kapasitas klien kami yang bernama Josafat Bisara diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi 10 tahun 6 bulan, lalu dibela oleh kami. Setelah dibela, turunlah hukumannya menjadi 8 tahun. Pada waktu itu jaksanya Jaki sudah pindah. Lalu kami kasasi ke Mahkamah Agung. Biasanya kan itu 7 bulan, 9 bulan itu. Nah, sudah turun dari kasasi, menguatkan. Kami berpikir masih ada upaya hukum yang harus kami lanjutkan. Itulah peninjauan kembali PK Mahkamah Agung. PK kan ada 2, berdasarkan kehilapan hakim dan juga bukti baru, itulah novum. Kami mengajukan PK ini berdasarkan kehilapan hakim. Dalam hal ini saya ketua umumnya telah menunjuk Bapak Erwijaya Sigalingging SH yang adalah ketua LKBH yang menjadi lawyernya. Pada saat sudah didaftarkan perkara hukum itu di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, sudah diregister dan hari ini sudah panggilan sidang. Bahkan tadi nama-nama hakimnya, KM-nya semua udah diberitahu ke saya. Cuma waktu kami mau jemput klien, kata pihak lapas, ini Pak biasanya harus dikawal oleh kepolisian. Dari Bapak aja, gimana? Lalu kami mengusahakan bermohon kepada kepolisian, lalu polisi mengutus personilnya 3 orang, lengkap dengan pakaian dinas, dengan borgol segala, seperti apa SOP-nya pengawalan. Pas kami menunggu, tiba-tiba
pihak lapas, dalam hal ini kasih register atas perintah Kalapas. Tidak bisa Josafat dibawa ke persidangan karena belum selesai perkara hukumnya tersangkut dengan kasasi. Belum di BA 17, belum dieksekusi, sehingga Josafat itu belum napi, masih tahanan jaksa karena belum diakhiri. Nah, syarat untuk menjadi PK harus narapidana dulu, baru tinjau kembali gitu loh. Nah, ini kok bisa terjadi gitu loh. Si Josafat tanggal 29 Mei 2021 dia udah 10 bulan kok nggak dieksekusi. Dan bukan cuma dia, tadi maksud saya ada si Saman si Hombing udah 4 tahun belum dieksekusi. Siapa lagi? Bara Rosabella udah 2 tahun belum dieksekusi. Sementara kan ada yang namanya PP 99 bisa mengurus JC, bisa mengurus asimilasi rumah, yang dimana pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 99 supaya mereka itu bisa dipulangkan, ada asimilasi. Karena tidak dieksekusi oleh jaksa, akhirnya narapidana yang ada di lapas Bula Kapal yang adalah ini kejaksaannya, haknya gak didapatkan. Ini kan pelanggaran HAM. Kok bisa? Gitu loh. Belum lagi kita bicara pada hal-hal yang lain. Itu kita hormatilah pengadilan ya. Kalau kita nggak setuju, nggak terima ya banding. Itu nggak saya bahas. Tapi masalah kewajiban jaksa mengeksekusi tidak dilaksanakan oleh oknum jaksa yang di sini. Saya sebagai ketua LSM Bersih Kebenaran, pemerhati penegakan hukum dan narapidana, sangat menyayangkan ada banyak oknum kejaksaan Kota Bekasi yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.